Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Devina Erlin Minerva dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Belajar Memimpin, yang didasari pada 1 Timotius 4 ayat 1-16. Bersama saya, Erika Edward Triatmojo. Sebelum kita melakukan permenungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur karena Engkau menyertai kami dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak memulai permenungan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu ada dalam diri kami, sehingga kami dapat mengerti dan juga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan permenungan ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita adalah 1 Timotius 4 ayat 12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Teens, pernahkah kamu ikut kerja kelompok, tetapi anggota kelompoknya cuma diem? Setelah itu kamu pun diminta untuk memimpin kelompok, sehingga kamu panik gitu. Nah, ada orang yang mengira bahwa menjadi pemimpin itu harus orang yang paling pintar, paling cerewet, dan paling dominan. Padahal enggak juga. Kadang justru kelompok itu membutuhkan orang yang paling tenang, paling mau mendengarkan, dan paling mau untuk diajak bekerja sama. Pemimpin yang seperti itulah yang paling berdampak. Sebab memimpin bukan berarti hanya memberikan perintah. Teman-teman pernah bermain game di HP? Game MOBA online? Kalau pernah, di setiap tim tentu harus ada role-role yang diisi. Ada yang menjadi tank, ada yang menjadi support, ada yang menjadi leader dalam strategi. Namun bagaimana jika semua hanya menunggu perintah dan tidak ada yang mengambil inisiatif? Tim itu pasti akan kalah. Dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, yaitu 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus berkata, jangan minder karena kamu muda. Kenapa? Karena usia bukan penghalang untuk memberikan dampak. Kuncinya adalah menjadi teladan. Teladan dalam apa? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Itulah cara sederhana tetapi kuat untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari karakter, bukan dari jabatan. Teens, dunia kita saat ini memerlukan pemimpin yang tulus, bukan hanya yang pintar berbicara. Kamu mungkin gak sadar, tetapi cara kamu memperlakukan orang, cara kamu merespons masalah, dan cara kamu menjalani hidup sehari-hari bisa menjadi inspirasi yang baik bagi orang lain. Pada saat itulah kepemimpinanmu dimulai. Jadi pemimpin sejati itu bukan soal umur. Pemimpin sejati adalah soal hati yang mau dibentuk dan dipakai oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa sejatinya pemimpin yang sejati bukan hanya orang-orang yang paling menonjol di antara beberapa orang, tetapi pemimpin yang sejati adalah dia yang mau mendengarkan, dia yang mau menerima segala kritik dan mau berbenah diri, dia yang mau
tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maka dari itu kami memohon pertolongan dari Tuhan untuk kami bisa menjadi pemimpin yang baik, baik itu dalam keluarga, baik itu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, gereja, dan lingkungan manapun. Kiranya Engkau menyertai kami ya Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi teladan bagi kami untuk kami menjadi pemimpin yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.